dalam konstruk ajaran Islam, kebatilan pasti lenyap apabila kebenaran datang. Pertanyaan seriusnya, bagaimana datangkan kebenarannya dulu, baru kebatilan lenyap. Ini kita normatif saja bahwa kebatilan pasti lenyap. Ya pasti lenyap karena apa? Karena datangnya kebenaran. Nah ini nggak pernah ditempuh selama ini. Oleh karena itu tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ. RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi, gitu loh itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Yang benar begini, dalam dialog saya dengan Jokowi, dalam perspektif dua sisi tadi, pertanyaannya bagaimana konflik batil dan benar ini bisa selesai dengan kedamaian. Itu perlu cara, itu perlu metode. Nggak bisa kebatilan selamanya terus berjaya kalau tidak kebenarannya ditampilkan. Nah itu juga perlu cara. Jadi caranya adalah dalam Islam itu dialog. Dalam Islam itu tabayun. Dalam Islam itu ada channel-channel yang untuk ditempuh untuk kebersamaan itu. Yang menarik adalah surat Toha itu, surat ke-20 ayatnya 41 sampai 46. Ada dua ayat 43 44 menyatakan Allah perintah kepada Musa, datangilah Firaun tapi untuk dengan kalimat yang lemah lembut, karena Firaun sudah melampaui batas, barangkali dengan gitu dia ingat. Itu kan menarik bos, kejahatannya begitu dahsyat tapi dihadapi dengan kelembutan. Sementara Musa punya karakter keras sampai dia bilang tidak sanggup. Nah apa cerita ini? Saya tidak mengklaim saya Musa, saya tidak nuduh Jokowi Firaun. Ini logikanya harus dipahami gitu. Oleh karena itu dalam perspektif gerakan, saya hanya merenungi sepanjang ayat ini untuk Indonesia ya, 1447 tahun. Konteksnya Indonesia, siapa yang bisa negakin ayat ini? Padahal ini kan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu bertakwa, takwalah sampai kamu kematian menimpa kamu. Pertanyaannya, sampai kita mati dalam perspektif ini adalah konteksnya adalah satu hal yang mendasar, yaitu konteksnya saya ingin menegakkan kebenaran. Tunggu dulu bentar. Apa kebenaran yang dimaksud? Saya dituduh tersangka, bahkan ditersangkakan, dan kemudian kita menjadi dicekal, dan kemudian kita akan menghadapi proses. Saya tidak terima. Saya datang, Pak Jokowi yang saya hormati, saya manggilnya Mas bukan Jo. Walaupun saya lebih tua, saya bilang, Bapak 61, saya 59. Tapi saya panggil Mas, penghormatan, Bapak punya kapasitas presiden dan lain sebagainya. Sekarang mantan. Nah untuk itulah, di dalam pengertian ini, saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang mau minta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik. Bertentangan peraturan Kapolri ya, yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir dari
guru besar atau apa, dia di di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Pertanyaan seriusnya, Mas Jokowi, Bapak pernah sumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Demi Allah. Pasal 9 UUD 45. Kenapa undang-undang yang ada lalu menjadi satu situasi yang dilanggar begitu? Nggih, itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Berarti terkait dengan ijazah ini tidak ada ijazah. Iya, dengan itu, karena saya sudah mau cekin intinya ya, soal ijazah, kalau itu palsu. bukan tetap begini dong. Tidak ada pembicaraan itu. Udah understanding aja. Lanjutnya oleh ini. Sorry ya, tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Begini, pada akhirnya kan kalau sudah ada cerita yang berubah 180 derajat ini memunculkan ada pandangan Jokowi versus Roy Rismon Tiva. Dan ada yang melihat ini sudah bukan lagi urusannya soal penegakan hukum saja. Sejauh mana Anda menangkap itu? Ya, saya kira secara fakta politik per hari ini sudah ada dua orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Itu kemudian proses penyidikannya dihentikan alias SP3. Ini adalah fakta-fakta politik hari ini yang tidak bisa dibantah, yang tentu publik ini menganggap tidak terlepas dari setelah adanya pertemuan dari kedua belah pihak, yaitu ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis berkunjung ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Bahkan dalam pernyataan secara terbuka, Pak Jokowi juga mengakui ada pertemuan di antara dua belah pihak ini dan mengapresiasi sekaligus juga menghargai bahwa silaturahmi itu adalah hal-hal yang sifatnya mulia. Kita kan juga tahu bahwa sebenarnya Pak Jokowi juga mengatakan semoga dengan adanya pertemuan ini ada yang disebut dengan restoratif justice, yang itu merupakan kewenangan penyidik terkait dengan dua sosok ini. Jadi dua konteks ini yang sebenarnya dilihat oleh publik bahwa sebenarnya dalam proses hukum pidana yang sedang berlangsung sekalipun, ada proses-proses yang sifatnya bisa dilakukan dengan cara yang lain, yaitu mediasi, ada islah, dan ada perdamaian politik antara pihak-pihak yang saling terkait itu untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik. Dan itulah yang kemudian ditafsirkan oleh publik, Mas Tifal, bahwa terkait dengan penghentian terhadap dua sosok ini ya tentu tidak bisa dilepaskan terkait dengan pertemuan beberapa waktu yang lalu yang ada di Solo. Karena memang banyak sekali proses hukum di negara kita itu kan dihentikan setelah kedua belah pihak itu saling bertemu dan kemudian menganggap persoalan ini dianggap selesai satu sama yang lainnya. Cuman Cuman kalau dikaitkan dengan pernyataan Pak Jokowi yang pernah bilang ini bagian dari operasi besar oleh orang besar, operasi politik oleh orang besar, ini upaya Jokowi untuk melawan itu? Ya, saya kira bagi saya secara prinsip hal-hal yang semacam ini adalah agak sulit untuk bisa dibuktikan ya. Tapi bagi saya secara prinsip sepertinya kalau kita bicara tentang proses hukum, masih ada proses-proses lain yang kemudian bisa diselesaikan. Seperti mediasi dan restoratif justice seperti yang terjadi ini. Oleh karena itu, sekalipun misalnya ada dugaan orang besar, ada orkestrasi, kemudian juga dikait-kaitkan dengan soal kemungkinan soal kompetisi di 2029. Nah, bagi saya secara prinsip ya, kalau pertemuan kedua tokoh ini tidak mungkin itu hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi kedua belah pihak ini sudah bersetuju, saling bertemu dan saling bersilaturahmi. Apakah di situ ada maaf-maafan, itu kan sebenarnya adalah persoalan teknis. Tapi publik melihat ketika ada SP3, yang itu artinya proses hukum yang terkait dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini tidak dilanjutkan, itu berarti ada ruang mediasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi ini adalah ruang-ruang persuasi yang per hari ini sedang kita lihat secara seksama, Mas Tifal.
kalau begitu, Bang, SP3 dikeluarkan hari ini. Ini sinyal besar bahwa sebenarnya Anda kemarin ke rumah Jokowi minta maaf. Pertanyaan pertama dulu, keliru, bukan hari ini, kemarin. Kemarin, oke. Ke Pak Jokowi, saya tidak minta maaf. Tadi sudah disampaikan. Nah, kemarin juga di sini 2 hari yang lalu, saya tidak ada minta maaf. Tidak ada minta maaf. Tapi tidak lama berselang Anda dari rumah Jokowi keluar restoratif justice. Benang merahnya di mana? Masa kan nggak ada apa-apa lalu kemudian benang keluar merahnya aja? Adalah pada saat gelar perkara saya dan Bang Egy mengajukan nota pembelaan. Boleh saya sebut isinya? Boleh? Saya tidak terlapor. Saya belum pernah diadukan oleh Pak Jokowi melalui Dewan Kehormatan. Saya bekas sekretaris Dewan Kehormatan yang membuat putusan apabila ada pengaduan terhadap anggota kami se-Indonesia. 3 periode. Saya jurnalis. Saya belum pernah dilaporkan kepada majelis pers. Yang ada cap jempol terus kalau saya kirimkan kepada beliau, Japri maupun grup. Itu ada di BHP semua yang saya sampaikan. Oke? Ada lagi? Perlu lagi nggak yang lain? Perlu dong. Perlu. Dalam laporan itu untuk kepada saya, itu diambil dari sisi diambil daripada TPU dan kawan-kawan. Itu bukan subjek hukum. Nah, ini ada Pak ini. Dan itu obscuri libelli. Di mana kaburnya itu? Remang-remangnya itu. Teman-temannya TPU sebuah organisasi, artinya organisasi atau temannya orang anggota-anggota TPU banyak sekali. Bang, tapi Anda kenapa bisa dapat restoratif justice kalau Anda nggak minta maaf? Itu nggak ada urusan sama saya. Restoratif itu KUHAP, kita kepada penyidik, bukan kepada beliau. Itu sisi hukum KUHAP. Begitu juga beliau kepada sana. Dan nyatanya saya tanggal 13 menaikkan. Kawan-kawan, rekan-rekan sejawat dari lainnya tanggal 12. Isunya 2 minggu sebelumnya. Ya kan? Kemarin masih diulangi juga oleh kawan saya sendiri tuh sayangnya. 2 minggu sebelumnya. Bawa apa, naikkan apa di sana, saya nggak bawa apa-apa. Gitu loh. Nah, datang ke sana kenapa? Perlu nggak saya sampaikan? Ya kan? Itu Bang Egy minta saya. Supaya diantarkan. DHL aku dihujat sama kawan-kawan. Begitulah kira-kira ya. Dan saya mau nasihati melalui surat At-Toha. Nah itu kebetulan banyak pihak-pihak yang mendapatkan. Nah, satu lagi, saya itu pengacara, saya itu buktinya saya tidak sebagai terlapor, saya mendampingi Kurnia. Klien saya sebetulnya 4 orang, Mas Roy, Rismon, Kurnia, dan Egy Sujana sendiri. Teken kepada saya. Cuma yang baru sempat saya praktekkan adalah Kurnia. Kalau saya tidak menjadi pengacara, kalau saya terlapor, tentu saya diusir oleh penyidik di ruangan itu. Nggak bisa mendampingi Kurnia dari A sampai habis. Terima kasih. Kalau saya tetap menghormati ya apa yang dilakukan oleh Damai Hairul Lubis dan Bang Egy. Karena bahkan siang hari tadi Bang Egy Sujana itu masih WA ke saya, Japri. Silahkan terus berjuang, brother Roy. Jadi saya jawab siap. Tapi saya sekali lagi tetap mempertanyakan. Karena dalam surat SP3 itu loncat ini dari poin K sampai dengan L itu loncat. Saya yang tidak bisa tampil ya. Tapi ini jangan ada dusta di antara kita. Karena ini dari surat pemberitahuan dimulai penyidikan K, poinnya 14 Juli, tiba-tiba loncat ke L, surat ketetapan tentang penghentian Januari. Ini kan aneh banget, harusnya ada seperti tadi kata Jenderal Susno, harus ada dasar-dasar RJ, harus ada kemudian tuh kedua belah pihak tanda tangan. Dan itu harus dilakukan di Polda Metro Jaya. Lagi tadi Prof tadi Usparji benar banget. Jadi kalau di atas 5 tahun nggak bisa di RJ. Apa yang diancamkan ke klaster 1 itu pasal 160 di Undang-Undang 1 tahun 46 undang yang lama itu di atas 5 tahun. Itu 6 tahun jadi nggak bisa di RJ. Jadi harusnya persoalan nggak bisa pendek. Gitu loh, harus bisa dibikin panjang gitu loh persoalannya. Harus bisa dibikin panjang. Jadi persoalan ini nggak bisa kemudian gitu aja. Harus bisa kemudian tidak bisa dipisah-pisah. Ini harus bisa dioplos. Nah, kayak BBM ini. BBM itu harus bisa dioplos. Nggak bisa. Jadi persoalannya harus bisa panjang. Jangan pendek. Gitu loh. Luar biasa. Kesimpulannya beliau walaupun setuju itu ngambang, anomali. Enggak. Dari bahasa ini seolah-olah saya ancamannya 6 tahun nggak bisa RJ. Tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya.
perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak. Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3, apakah ada kaitannya dengan RJ? Apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya kita belum membaca, mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya, apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut. Dan sebagainya, apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ. Nah, berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku, dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Tapi kursi itu hanya 2 kursi gitu. Saya tadi hampir duduk di atas mic itu. Kombes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu untuk saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti autentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ, apa karena bukan tindak pidana, apa karena tersangka meninggal, apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya. Itu ada gak klausalnya apa itu? Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dipublikasi atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi Asli. Oke, baik. Bang Susi, jadi apa yang bisa kita peroleh di pengadilan? Adanya SP3, ada RJ. Oke, malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul Bola Liar. Sekarang kita ciutkan, bola liar itu digiring kan. Judul malam ini, isu ijazah palsu Jokowi, RJ, SP3, kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya yaitu kesepakatan dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu. Dan itu menurut profesor itu adil. Keadilan berdasarkan retroactive justice. Timbul pertanyaan lagi. Apakah akan ada keadilan, kata profesor tadi, berdasarkan kebenaran dan sebagainya, masih ingin sampai ke pengadilan. Walaupun hukum acara kita yang baru itu mengizinkan untuk itu. Timbul pertanyaan, ada yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bisa saja, asalkan pasal 6 tahun tadi menurut penyidikan itu tidak terbukti. Yang 6 tahun tidak terbukti, yang 5 tahun ke bawah itu masih dalam penyelidikan atau penyidikan, itu bisa di RJ. Why not? Nah, sekarang artinya apakah perkara ini akan sampai ke pengadilan? Dalam saat ini, sampai mungkin acara ini ditutup, RJ ada, ke pengadilan ada kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan RJ juga.
Oke. tergantung di sini. Kang Yakob, jadi arahnya kemana nih? Ada SP3, ada RJ. Semua RJ juga nggak kira-kira nih? tadi sudah dirangkum dengan sangat luar biasa oleh Jenderal Susno tadi semua showcase malam ini ya. Tapi pada prinsipnya kami sangat menghormati semua yang disampaikan oleh Pak Rismon, Mas Roy dan semua tersangka. Itu hak mereka untuk melakukan pembelaan tentunya. Tapi oleh karena itulah makanya kenapa kami meyakini sangat dibutuhkan persidangan nanti untuk nanti majelis hakim yang menilai. Karena tanpa itu klien kami tentunya tidak dapat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan dari awal kami melapor, kami sudah sampaikan dengan clear bahwa Pak Jokowi, the moment Pak Jokowi masuk ke Polda, masuk SPKT lapor, Pak Jokowi siap untuk hadir di pengadilan.